Silakan. Baik, selamat siang kepada Bu Prima dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari tim Pro akan memaparkan argumen kami mengenai peran apoteker di masa depan, terutama dalam 20 tahun ke depan ketika teknologi dalam dunia kefarmasian diperkirakan akan semakin maju. Posisi yang kami angkat ialah meskipun teknologi akan semakin berkembang, peran apoteker sebagai tenaga kesehatan yang manusiawi tetap sangat diperlukan, vital, dan tidak akan dapat tergantikan. Seperti yang kami tahu, teknologi seperti kecerdasan buatan, robotik, dan sistem otomatisasi memang memiliki potensi besar untuk membantu mempermudah berbagai proses dalam dunia kesehatan, termasuk dalam pengelolaan obat. Namun, teknologi termasuk dalam pengelolaan obat namun, teknologi tetap tidak bisa menggantikan peran apoteker dalam memberikan pelayanan yang berbasis pada komunikasi, empati, dan pengetahuan yang mendalam mengenai kondisi pasien. Sebagai calon apoteker, kita tahu bahwa kita tidak hanya berfungsi untuk memberikan obat, namun juga sebagai konselor, pendamping, dan penjaga keselamatan pasien. Seperti yang kita tahu, tugas utama apoteker itu memberikan informasi terkait penggunaan obat yang tepat, memberikan edukasi tentang efek samping, interaksi antar obat, serta memberikan saran medis yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Aspek-aspek ini sangat bergantung pada hubungan manusia dengan pasien, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh algoritma ataupun mesin. Pasien tidak hanya membutuhkan obat yang tepat, tapi juga butuh pemahaman tentang bagaimana cara mengkonsumsi obat dengan benar, apa saja yang harus diwaspadai, dan bagaimana cara menghadapinya jika terjadi efek samping. Jika kita melihat faktanya, banyak desa kecil atau daerah yang belum sepenuhnya terakses teknologi. Dalam hal itu, apoteker memiliki peran kunci dalam memberikan layanan kesehatan yang baik dan aman. Meskipun teknologi dapat membantu proses distribusi informasi atau pengelolaan resep, tetap saja tenaga kerja manusia yang dimaksud ialah apoteker yang dapat memberikan perhatian khusus dan penilaian yang lebih konkret terhadap kondisi pasien. Hal inilah yang menjadi alasan apoteker harus tetap ada, tidak hanya dalam bentuk teknologi, tetapi sebagai tenaga kesehatan yang manusiawi. Kami yakin bahwa meski teknologi akan terus berkembang dan memberikan kemudahan dalam pekerjaan kefarmasian, apoteker tetap akan menjadi bagian yang tak dapat terpisahkan dari sistem kesehatan di masa depan. Karena secanggih apapun teknologi, tidak akan pernah bisa menggantikan interaksi manusia yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan empati kepada pasien. Dan juga kami dari tim Pro memberi batasan bahwa kami pro terhadap adanya perkembangan teknologi dengan batasan teknologi tersebut tidak sepenuhnya menggantikan sumber daya manusia, yaitu salah satunya apoteker. Terima kasih. Baik, bisa lanjut kepada pembicara pertama dari tim kontra. Baik, terima kasih Bu Prima, tim Pro dan teman-teman sekalian. Saya Kafa sebagai pembicara pertama akan menyampaikan argumen kontra kami dalam mosi masih dibutuhkannya apoteker dalam pelayanan kesehatan pada 20 tahun ke depan. Kita hidup di zaman digital di mana teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dari komunikasi hingga pendidikan, belanja hingga kesehatan, hampir semua aspek kehidupan sudah terhubung dengan teknologi. Penggunaan teknologi sendiri dalam berbagai aspek kehidupan ini sudah tidak semakin tidak terelakkan. Bila dilihat dari contoh pada sekarang, sudah banyak aplikasi-aplikasi telemedis seperti Halodoc yang sangat-sangat membantu dalam hal pelayanan kesehatan. Bagaimana dengan 20 tahun ke depan, di mana teknologi sudah semakin canggih atau advance, terutama di bidang kesehatan? Kami sebagai tim kontra berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya profesi apoteker untuk melakukan pelayanan tradisional dikarenakan banyak apoteker yang melakukan kesalahan dalam pelayanan medis. Kami berpendapat bahwa dalam 20 tahun ke depan, telemedis dapat menggantikan beban kerja apoteker. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya ingin menegaskan bahwa telemedis yang dimaksud di sini adalah telemedis yang menyerupai mesin pemesanan makanan yang ditempatkan di berbagai daerah di mana pasien bisa berkonsultasi secara langsung, melakukan dispensing, lalu ada telemedis seperti Halodoc yang memungkinkan konsultasi dalam jarak jauh, serta telemedis yang dapat memantau kondisi tubuh orang secara langsung seperti smartwatch yang bisa mengontrol bagaimana kondisi tubuh manusia ataupun dalam berupa aplikasi yang bisa mengirimkan sinyal bila terjadi adanya abnormalitas dalam tubuh dan mengirimkan bantuan. Selanjutnya, penggunaan teknologi telemedis sendiri sebagai pengganti peran apoteker dalam beberapa aspek pelayanan kesehatan memiliki potensi yang sangat besar untuk diimplementasikan. Dalam era digital yang serba cepat, telemedis seperti aplikasi konsultasi atau Halodoc menawarkan kemudahan akses bagi pasien untuk berkonsultasi dan mendapatkan informasinya mengenai obat-obatan tanpa harus hadir secara fisik di apotek.
Dengan telemedis, pasien dapat melakukan konsultasi langsung dari rumah, sehingga menghemat waktu dan tenaga, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Nah, kemajuan aplikasi telemedis ini telah memungkinkan pasien untuk bertanya mengenai dosis, efek samping, serta interaksi obat dengan nyaman dan cepat melalui konsultasi daring. Teknologi ini juga dapat mencakup sistem informasi obat otomatis yang selalu diperbaharui sesuai perkembangan ilmu farmasi, sehingga pasien mendapatkan informasi yang akurat dan up-to-date. Selain itu, telemedis juga memungkinkan integrasi data pasien dalam satu sistem yang dapat diakses oleh dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini akan mendukung pemantauan kesehatan pasien secara komprehensif tanpa keterbatasan jarak, terutama bagi pasien dengan kebutuhan pengobatan jangka panjang atau mereka yang membutuhkan obat resep khusus. Dalam sistem telemedis yang terintegrasi, algoritma canggih akan dapat menilai riwayat medis, memberikan rekomendasi, bahkan mengingatkan pasien tentang jadwal minum obat, meminimalkan resiko kesalahan yang bisa terjadi karena kelalaian manusia. Nah, sistem ini juga dapat dilengkapi dengan analisis data untuk mengenali pola atau potensi masalah kesehatan yang mungkin terlewat dalam konsultasi tatap muka, menjadikan telemedis sebagai solusi praktis yang efisien. Maka dari itu, saya sebagai pembicara sekali lagi menegaskan bahwa tim kami berpendapat bahwa dalam 20 tahun lagi tidak diperlukan adanya profesi apoteker dan dalam hal pelayanan dapat digantikan oleh telemedis. Sekian, terima kasih. Kasiannya. Katanya tantenya yang sakit. Ya. Baik, pembicara selanjutnya. Oke, baik. Saya izin melanjutkan. Pertama, mari kita fokus dulu pada daerah-daerah terpencil yang masih sangat bergantung pada interaksi langsung dengan apoteker. Nah, di wilayah-wilayah kayak desa-desa terpencil itu banyak pasien yang tidak memiliki akses yang cukup kan terhadap layanan kesehatan berbasis teknologi seperti aplikasi atau platform digital. Nah, mereka itu lebih memilih untuk berkonsultasi langsung karena alasannya itu mereka lebih nyaman dan yakin kalau misalnya ada apotekernya. Meskipun teknologi seperti aplikasi kesehatan dan chatbot itu dapat memberikan informasi mengenai penggunaan obatnya, teknologi ini juga tidak mampu mengatasi kasus-kasus yang lebih kompleks atau memberikan konsultasi yang sangat dipersonalisasi sesuai dengan kondisi individu pasiennya. Contohnya kayak misalnya seorang pasien nih ada yang memiliki riwayat alergi atau penyakit tertentu kayak misalnya diabetes atau hipertensi. Nah, mungkin itu tuh pasien tersebut membutuhkan penjelasan mendalam tentang interaksi obat atau penyesuaian dosis yang sangat spesifik. Nah, teknologi juga meskipun canggih, dia itu tidak dapat mempertimbangkan kondisi medis yang unik ini secara konkret dan memberikan solusi yang sesuai dengan konteks pasien tersebut. Nah, disinilah peran apoteker itu sangat vital, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh teknologi. Berdasarkan data dari WHO, nah ketidakpahaman pasien terhadap penggunaan obat yang benar itu dapat meningkatkan risiko efek samping dan bahkan kegagalan pengobatan. Nah, WHO ini mencatat bahwa kurangnya pemahaman tentang obat-obatan ini mengarah pada pengobatan yang tidak efektif dan memperburuk kondisi kesehatan pasien. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya edukasi yang harus diberikan oleh apoteker secara langsung kepada pasien. Tanpa adanya bimbingan yang tepat dari apoteker, pasien juga mungkin tidak akan menyadari adanya interaksi obat yang berbahaya atau efek samping yang tidak diinginkan yang bisa berakibat fatal. Nah, kemudian menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, nah apoteker ini memiliki kewajiban untuk memberikan informasi, edukasi, dan konseling tentang obat kepada pasien. Selain itu juga, mari kita bicara tentang penjaminan mutu obat yang menjadi tanggung jawab utama apoteker. Walaupun teknologi dapat membantu dalam mengelola persediaan obat dan bahkan dalam proses distribusinya, tugas yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa obat yang diberikan sesuai dengan resep yang tertera dan memiliki kualitas yang terjamin. Teknologi bisa saja mengelola stok obat atau memindahkan data resep, tetapi tidak ada sistem teknologi yang dapat secara akurat menilai apakah obat yang diberikan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan klinis pasien atau tidak. Mengapa keahlian apoteker ini dalam verifikasi kualitas obat sangat diperlukan? Nah, apoteker ini memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk memeriksa obat secara manual, memastikan bahwa obat tersebut tidak kadaluarsa, tidak rusak, dan disimpan dengan benar. Selain itu juga, apoteker berperan dalam memberikan informasi yang lebih personal kepada pasien mengenai obat yang mereka terima, memastikan bahwa pasien memahami cara yang tepat untuk menggunakan obat tersebut, serta mengedukasi mereka mengenai potensi risiko atau interaksi dengan obat lain.
Dalam hal ini, meskipun teknologi bisa menjadi alat bantu yang sangat bermanfaat dalam efisiensi dan pengelolaan obat, teknologi juga tidak dapat menggantikan pemahaman, keterampilan, dan komunikasi personal yang dibutuhkan oleh apoteker dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan efektif. Tanpa kehadiran apoteker untuk memastikan bahwa semua proses ini berjalan dengan benar, risiko kesalahan medis atau pengobatan yang tidak tepat menjadi jauh lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Dari kelompok tim kontra, pembicara kedua dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Terima kasih kesempatannya dan terima kasih kepada tim Pro atas pemaparan argumennya. Saya izin melanjutkan pemaparan argumen pembicara satu yang menyatakan bahwa 20 tahun yang akan datang tidak diperlukannya lagi profesi apoteker. Di masa depan dan di era digital yang terus berkembang, teknologi akan sepenuhnya mengubah dunia farmasi yang semakin canggih telah membuktikan kemampuannya dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas dalam berbagai aspek pelayanan farmasi. Perubahan ini tidak hanya akan mempercepat proses yang sebelumnya, tetapi juga mampu menyediakan solusi yang aman dan terjangkau. Dulu peran apoteker dianggap sangat penting dalam menyediakan layanan kesehatan, mulai dari meracik hingga memberikan obat kepada pasien. Namun, dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, peran ini tampaknya bisa berubah. Teknologi otomatisasi dan sistem digital lainnya kini mulai menggantikan beberapa tanggung jawab yang biasanya dilakukan oleh apoteker. Teknologi mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengelolaan obat, seperti telemedis yang dapat memproses ribuan resep dengan kecepatan dan ketepatan. Ketika dibandingkan dengan telemedis, apoteker yang seringkali menghadapi tantangan dalam menjaga ketepatan dan kecepatan dalam memproses resep. Kesalahan apoteker dalam membaca resep merupakan faktor yang dapat meningkatkan resiko keselamatan dalam pengelolaan obat, terutama karena adanya faktor manusia seperti kelelahan, tekanan waktu, dan ketidakhati-hatian. Sebagai contoh, pada tahun 2017 terjadi kasus di mana apoteker salah membaca resep dan memberikan obat telinga yang seharusnya diberikan untuk pengobatan mata dan mengakibatkan kebutaan. Selain itu, pada tahun 2019, apoteker memberikan krim disfungsi ereksi untuk pasien mata kering karena kesalahan pembaca resep sehingga menyebabkan iritasi berlebihan. Kesalahan tersebut lebih sering terjadi pada tahap transkripsi resep yang melibatkan proses membaca dan menginterpretasi resep awal. Tidak, terima kasih. Ketika dibandingkan dengan teknologi seperti sistem telemedis yang mengandalkan otomatis, ketepatan dan kecepatan telemedis, obat lebih terjaga karena sistem ini bekerja berdasarkan algoritma yang terprogram dengan cermat. Terima kasih. Oke, tadi masih ada waktu, ada interupsi, mau diterima atau gimana? Saya izin interupsi. Perkenalkan, saya Fathan. Saya dari kelompok Pro sebagai pembicara 4. Di sini saya ingin membantah pernyataan bahwa kalau izin konfirmasi kembali, apakah suara saya jelas sebelumnya? Jelas. Baik, saya ingin membantah pernyataan tim kontra yang menyatakan bahwa jika apoteker itu dapat membahayakan pasien karena kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul akibat kelalaian manusia sebagai pelayan kesehatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan dan itu tidak dapat dipungkiri. Makanya ada regulasi yang mengatur terkait hal itu, terkait kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul. Di sini tadi tim kontra meng-highlight menyinggung ada kasus kebutaan yang disebabkan oleh pemberian obat oleh tenaga kesehatan. Di sini tenaga kesehatannya itu kita tahu bahwa dia nggak sesuai oleh tidak sesuai peraturan yang tidak sesuai regulasi. Dia ngasih obat, tapi dia ngasih obat itu nggak sesuai. Dan itu tidak sesuai sama peraturan yang yang ditentukan. Soalnya kan di peraturan itu di kasus itu yang ngasih obat itu kan bidan, bukan bidan. Yang ngasih obat itu bukan apoteker.
itu apoteker. Jadi kalau kita nganggap apoteker bisa bikin manusia bahaya karena bisa ada terjadi kesalahan, misalnya dalam pemberian obat. Nah, di situ aja di kasus yang tadi disinggung itu mereka yang ngasih obat itu bukan apoteker, yang ngasih obat aja tenaga kesehatan lain, dan mereka itu cuman cuman apa ya, nggak ngasih itu obat, nggak ngasih tahu, dia nggak tahu obat apa yang perlu dikasih. Itu kan obat mata ya, obat nggak boleh diminum, obat mata. Saya lupa itu Baik, tentang waktunya kasus sudah itu. habis. Oke, terima Waktunya kasih. sudah habis. Silakan bisa dilanjut ke pembicara kedua dari tim kontra. Oh, izin menanggapi, Bu. Maksudnya pembicara ketiga dari tim pro ya, Bu? Iya, maaf, pembicara tiga dari tim pro. Oke, baik. Oke, izin melanjutkan. Selanjutnya, tadi pembicara kedua dari tim pro sudah menyatakan secara superficialnya mengenai kami, tim pro, mendukung mosi bahwa apoteker tetap memiliki peran vital terhadap 20 tahun kemudian, walaupun ada teknologi yang dapat menggantikannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contohnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok pro mengenai telemedicine. Jadi saya izin mengutip dari bab 1 pasal 1 poin 22 tentang UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, menerangkan bahwa telemedicine adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital yang meliputi pertukaran informasi, diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, serta pendidikan berkelanjutan, penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Selanjutnya, masih dengan undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 172, poin pertama, mengenai fasilitas plus pelayanan kesehatan, dapat memberikan pelayanan telekesehatan dan telemedicine. Dan tambahan, dari peraturan fasilitas pelayanan kesehatan menjelaskan bahwa tugas dari fasilitas pelayanan kesehatan yang telah tadi disebutkan di UU nomor 17 tahun 2023 pasal 127 salah satunya adalah menetapkan sumber daya manusia dalam melaksanakan pelayanan telemedicine. Jadi mungkin izin menyimpulkan bahwa walaupun telemedicine sudah menggunakan teknologi, tapi dari undang-undang tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa sumber daya manusia tetap masih diperlukan. Dan alasan-alasannya sudah dijelaskan dari pembicara kedua oleh tim pro kami. Selain itu, meskipun teknologi memberikan banyak Izin kemudahan, menyangga, salah satunya izin menyangga. tidak terima kasih. Sangat penting yang tidak bisa digantikan oleh mesin, salah satunya adalah personalisasi layanan. Mungkin tadi di sini belum di-state mengenai personalisasi layanan. Teknologi memang bisa memberikan Izin informasi seperti yang menyangga, tadi kelompok kontra tidak terima kasih, izin namun hanya menyangga. apoteker, baik dipersilakan. Baik, tadi eh, Kayla menyebutkan bahwa urusan personalisasi, baik untuk personalisasi sendiri, eh, semakin berkembangnya teknologi, mungkin nanti akan berkembangnya kemajuan-kemajuan yang ada. Seperti kalau misalkan personalisasi bisa bisa ada misalkan konselingnya itu seperti yang kita tahu saat ini hanya ada Halodoc di mana eh, itu hanya melalui chat. Dan seperti nanti 20 ke depan, kita tidak tahu bagaimana eh, teknologi secara Oh, virtual, jadi melalui video. Jadinya bisa meningkatkan layanan dibandingkan dengan hanya melalui chat. baik, izin mengonfirmasi kembali, berarti mengenai telemedicine memerlukan apoteker sebagai orang yang melakukan konsultasi. Jadi hal tersebut malah mendukung pernyataan dari kelompok kami bahwa kami tetap setuju apoteker merupakan hal yang vital yang ada untuk 20 tahun ke depan, karena walaupun Izin berupa interupsi. video berbagai telemedicine, dipersilakan. Mungkin maksud dari Nadira sendiri tadi
untuk masalah personalisasi, karena ini kan kita konteksnya dalam 20 tahun ke depan ya. Jadi dalam hal konsultasi sendiri yang dilakukan bukan yang dilakukan oleh apoteker seperti video call melalui telemedis, tapi berupa AI atau artificial intelligence yang memang sudah memiliki database mengenai masalah obat-obatan. Dan juga karena tadi kan kami sudah membicarakan bahwa ada personalisasi juga dalam teknologi. Jadi kita bisa melakukan tes lebih yang mendalam juga dalam misalkan kayak cek gen gitu. Jadi nanti bisa menentukan personalisasi obat-obatan dan juga dari AI-nya sendiri nanti bisa menentukan obat-obatan yang tepat Baik, digunakan. izin Jadi menanggapi. tidak perlu menggunakan apoteker. Oke, baik, izin menanggapi. Mungkin menambahkan juga mengenai pertanyaan yang tadi Fatan sudah sampaikan. Kalau misalnya kelompok kalian juga berbicara mengenai hal-hal kesalahan, tentunya kalau misalnya mendukung pertanyaan dari kelompok pro kami, tentunya teknologi juga tidak luput dari kesalahan. Karena teknologi pun yang membuat adalah manusia. Dan salah satunya kalau misalnya kita berbicara dengan telemedicine yang memang terkait dengan fasilitas kesehatan, pelayanan obat dan lain-lainnya, yang membuat itu juga bisa apoteker. Jadi kayak tetap peran vital apoteker tidak akan tergantikan walaupun adanya teknologi, karena yang membuat teknologi tersebut bisa jadi seorang apoteker. Mungkin itu dari saya. Mungkin izin melanjutkan juga mengenai hal yang personalisasi layanan. Jadi kalau misalnya dalam komunikasi jarak jauh, apoteker tetap menjadi sosok yang memastikan bahwa pasien benar-benar memahami apa yang mereka konsumsi, bagaimana cara penggunaannya, serta efek yang mungkin timbul. Izin Sehingga menyanggah. mendukung pembicara, tidak terima kasih. Mohon maaf, waktunya sudah Baik, Ibu. habis. Oke, mari kita lanjut ke pembicara selanjutnya dari tim kontra. Ibu, sebelumnya mohon maaf Ibu, 5 menit. untuk link Zoom-nya ini sebentar lagi sudah selesai. Apakah boleh untuk diganti ke link baru, Ibu? 5 menit dulu ya. Ini masih ada 6 menit soalnya. Masih bisa. Oke. Baik, Ibu. Baik, jadi di sini saya sebagai argumen ketiga, pembicara ketiga akan Silakan, 5 melanjutkan menit. argumen bahwa kelompok kami setuju teknologi dapat menggantikan peran apoteker dalam 20 tahun ke depan di Indonesia. Jadi pasti kalian bertanya-tanya kan, bagaimana nasib apoteker setelah menjalani pendidikan kefarmasian yang sangat panjang itu, setelah menjadi apoteker digantikan dengan teknologi. Tentunya seperti yang tadi Kayla sebutkan bahwa masih tetap butuh sumber daya. Nah, di sini kami menegaskan bahwa apoteker ini nanti akan digantikan perannya, bukan hanya sebagai apoteker saja, digantikan sebagai dengan mengontrol teknologi, yaitu juga bertanggung jawab atas adanya terjadinya kesalahan pada telemedicine, yaitu selanjutnya dengan bekerja sama dengan ahli teknologi untuk membuat teknologi sesuai pelayanan yang sesuai tentang kesehatan. Selanjutnya dengan mengedukasi masyarakat tentang pembaruan teknologi. Jadi tentunya dengan adanya pembaruan teknologi, masyarakat masih awam. Lalu peran tenaga kefarmasian yang telah menjalani pendidikan ini selanjutnya akan mengedukasi masyarakat tentang pembaruan teknologi ini. Lalu selanjutnya saya akan menyanggah pendapat Salsabila Putri bahwa tadi tidak ada yang tidak meratanya pelayanan kesehatan. Di sini saya akan menyebutkan menurut data bahwa Izin Badan menginterupsi. Pusat Statistik terima kasih. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022, jumlah apoteker di Indonesia adalah sebanyak 121.000 orang. 19,27-nya diantaranya tersebar di Jawa Barat, 14,3-nya di Jawa Tengah, 12,66-nya di Jawa Timur. Artinya persebaran apoteker di Indonesia tidak merata, dan sebagian besar hanya mendomisili di Jawa. Berdasarkan data tersebut, target rasio apoteker di seluruh provinsi belum tercapai. Kenapa hal ini belum tercapai? Karena adanya ketimpangan ekonomi. Bayangkan di kota-kota besar biasanya Izin menawarkan gaji interupsi. yang lebih, tidak terima kasih, gaji yang lebih tinggi untuk apoteker dibandingkan dengan di daerah terpencil. Izin Karena interupsi. adanya perkembangan teknologi, silakan. Oke. Untuk perkenalkan, saya Nadia, saya pembicara 5 dari tim Pro. Untuk poin pertama tadi Nadira bilang kalau misalnya sebenarnya poin yang Nadira sampaikan itu secara tidak langsung mendukung juga argumen dari kelompok kami, yang mana tim Nadira bilang kalau misalnya tim kontra bilang kalau misalnya tetap harus ada apoteker yang menjadi penanggung jawab dalam kontrolnya sistem dan lain-lain. Nah itu berarti mau sebagus apapun dan semasif apapun teknologinya nanti, pasti ujung-ujungnya tetap harus ada peran apoteker sebagai penanggung jawab, dan itu malah mendukung argumen dari tim Pro.
Lalu yang kedua, persebaran dari pembicara dari tim pro, saya mendukung pernyataan tersebut, yang mana itu kan masih data-data yang disebutkan oleh Nadira itu adalah data-data yang masih di Pulau Jawa. Nah, Nadira belum menyebutkan di luar Pulau Jawa seperti apa, dan ini masih SDM-nya saja. Apalagi kalau misalnya teknologi, di mana teknologi di Indonesia juga tidak menyebar Izin menjawab. merata, yang mana Izin masih menjawab. banyak juga daerah-daerah di Indonesia. Sebentar. Dan masih banyak Izin juga menjawab. daerah-daerah di Indonesia yang sampai sekarang bahkan masih belum terkena teknologi gitu. Terima kasih. Baik, di sini saya membicarakan, saya tekankan lagi di sini 20 tahun ke depan. Jadi tidak ada yang tahu 20 depan yang akan datang bagaimana perkembangan teknologi apalagi di daerah-daerah terpencil. Saya akan menegaskan bahwa tadi peran apoteker dapat digantikan karena adanya ketimpangan rasio apoteker di daerah-daerah Izin interupsi. terpencil. Silahkan. Izin interupsi. Ya, karena Anda menyatakan bahwa kita tidak tahu dalam 20 tahun ke depan akan bagaimana. Berarti penyampaian apakah teknologi Indonesia udah sangat masif, dan Izin menjawab. apabila sangat masif juga, apakah bisa 100% digantikan oleh teknologi? Berarti kan pasti masih ada penanggung jawabnya, apoteker penanggung jawab yang Izin mengatur menjawab. sistem-sistem tersebut. Izin menjawab. Baik, di sini saya tekankan lagi. Dimaksud dengan dijelaskan di UU tugasnya apoteker adalah melakukan dispensing konsultasi. Nah, di sini peran apoteker ini tugasnya bukan sebagai apoteker. Jadi tugasnya dia tidak melakukan dispensing konsultasi dan lain-lain. Namun tenaga kefarmasian yang telah melalui pendidikan akan melakukan pelatihan di mana mereka akan membuat teknologi ini sehingga dapat dipakai untuk kesehatan seperti itu. Lalu jika tadi Nadia Fiardini menyebutkan di daerah-daerah di luar Jawa, malah justru di luar-luar Jawa itu apoteker sangat minim. Nah, misalkan kita berbicara dengan berbicara dengan Baik, mohon tentang maaf, harga. waktunya sudah habis. Ya, nanti kita lanjut ya beberapa saat lagi di pembicara yang keempat. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Fatan, saya pembicara 4 dari kelompok Pro. Di sini saya sebagai pembicara 4 ingin membantah mosi yang menyatakan bahwa dalam 20 tahun ke depan peran apoteker tidak diperlukan lagi, sepenuhnya diganti oleh teknologi. Saya akan memberi argumen dari aspek bidang teknologi dan genomik. Kita tahu sendiri bahwa khususnya di bidang teknologi dan genomik ini terus berkembang untuk menciptakan obat-obatan baru, dan jelas bahwa di sini membutuhkan teknologi. Namun untuk memanfaatkan potensi dari bidang teknologi dan bioteknologi dan genomik diperlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsipnya, dan hal ini yang menjadi kompetensi apoteker dalam bidang bioteknologi dan genomik ini. Tugas ini bukan hal yang bisa dikerjakan atau diselesaikan oleh hanya teknologi atau mesin, karena teknologi hanya bisa memberikan data dasar, sementara apoteker itu bisa mengolah datanya, kemudian memberikan pengetahuan yang lebih dalam dan disesuaikan terhadap kondisi individual pasien. Kemudian apoteker juga berperan dalam membangun hubungan yang penuh atas kepercayaan diri pasien, kemudian dalam pengelolaan pengobatan jangka panjang. Silakan. Baik, tadi Fatan menyebutkan tentang apoteker dapat menjelaskan lebih dalam. Menurut saya saya tidak setuju dengan hal itu. Kalau misalkan seperti itu, bagaimana kasus-kasus seperti kesalahan dalam terapi? Bagaimana seorang apoteker melakukan kelalaian kerja karena terapi yang diberikan tidak sesuai? Terima kasih. Terapi yang tidak sesuai, maksudnya bagaimana? Jika ada terapi yang tidak sesuai, apakah dengan teknologi dapat memberikan terapi yang sesuai? Terapi yang sesuai itu ditentukan dengan evidence base. Dengan evidence base, kita nentuin dengan praktek kita, dari penelitian kita. Jadi manusia yang melakukan penelitian
apakah terapi ini sesuai atau tidak. Jadi kalau ada kesalahan pemberian itu adalah kesalahan dari bukan kesalahan manusia. Karena kalau kita tanya teknologi, Izin menyanggah, hanya kita bagaimana maksudnya? kita, ta- Bagaimana maksudnya kita bukan tanya kesalahan manusia? saya izin jawab dulu. Jadi kalau kita tanya teknologi, misalnya gini, kita tanya teknologi, apa obat diabetes untuk untuk pasien dengan kita sebutkan dasar-dasar. Dia akan menyebutkan obat diabetes dari atas ke bawah yang cocok. Nah, yang cocok itu kita bisa tahu dari evidence based learning. Kita tahu dari rumah sakit pemberian obat untuk pasien seperti ini berdasarkan rumah sakit apa. Begitu kan? Jadi kita tahu itu dari uji yang kita lakukan, dari manusia melakukan uji, dan uh, teknologi hanya Izin interupsi. mengumpulkan data-data. Dipersilakan. Maksud dari personalisasi yang dimaksudkan oleh kelompok kontra kami adalah kami tadi kan sudah menunjukkan ya bahwa dalam 20 tahun ke depan, ini masa 20 tahun ke depan teknologinya ini tuh sudah bukan yang kita tanya kayak sekarang kayak kita Google apa obat diabetes nanti akan keluar, tapi bukan seperti itu. Tapi yang teknologi yang dimaksudkan adalah teknologi di mana tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa ada integrasi data antara riwayat medis pasien dengan AI yang terdapat pada telemedis yang disediakan oleh pemerintah. Nah, ini sendiri, jadi kalau misalkan mereka datang, misalkan mereka ingin membeli obat terbaru dan mereka ingin melakukan konsultasi obat bebas, misalkan obat bebas saja, mereka bisa melakukan secara diberikan obatnya secara tepat karena mereka AI-nya ini memiliki riwayat medis yang bisa menentukan pilihan obat yang tepat. Jadi bukan Izin seperti menanggapi. teknologi yang digunakan sekarang. Mohon maaf. Izin menanggapi. Oke, Iya, baik. dipersilakan. Saya akan memberikan contoh mengenai antibiotik. Misal, suatu pasien terkena resistensi karena rumah sakit tertentu. Dan kalau kita juga tahu bahwa resistensi dari antibiotik itu berbeda setiap rumah sakit. Dan teknologi tidak memiliki kemampuan tersebut. Mungkin tadi sudah disebutkan oleh Tim Pro bahwa perannya vital apoteker tetap dibutuhkan karena bisa personalisasi terhadap pasien tersebut. Jadi mau dari resistensi rumah sakit tertentu, apoteker bisa menganalisis tersebut, sedangkan teknologi tidak. Karena dari cover yang sebutin tadi hanya disebutin mengenai riwayat medis. Artinya kalau misalnya hal-hal yang baru terjadi pada pasien tersebut, misal tadi resistensi antibiotik karena rumah sakit di sini, AI juga tidak bisa melakukan hal-hal tersebut. Makanya peran vital Izin dari menyanggah. apoteker tetap diperlukan. Izin menyanggah. Oke, Iya, mohon maaf, dipersilakan. waktunya Menyebutkan sudah habis. Waktunya udah habis untuk yang kelompok dari pembicara keempat. Kita lanjut ke pembicara keempat dari yang tim kontra. Ya, saya Brooklyn dari kelompok kontra. Kami sekali lagi menekankan bahwa kami itu setuju dengan adanya apoteker. Kita ubah menjadi teknologi saja pada 20 tahun ke depan. Nah, kenapa? Memang betul dalam masalah ekonomi dunia saja investasi awalnya mungkin memang besar, namun itu hanya di awal. Dibandingkan dengan membayar gaji apoteker yang bertahun-tahun lama ke depannya, ditambah lagi kemungkinan adanya cuti dan pensiun, mereka dapat bekerja 24 jam tanpa lelah dan juga hanya maintenance cost-nya saja yang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan gajinya apoteker. Nah, kenapa ini sangat penting dalam otomasi? Kenapa otomatisasi ini sangat sangat penting? Karena dalam penggunaan teknologi itu dia dapat menurunkan medication error seperti pada seperti implementasi dari auto drugs dispensing machine yang diimplementasikan pada rumah sakit Bethesda tahun 2015. Nah, implementasi dari ADM ini dia telah menunjukkan data bahwa dispensing error turun sebesar 15%. 15% dari 69,78% berubah menjadi sekitar 50,33%. Nah, hasil data ini sesuai dengan penelitian yang oleh Fitzpatrick yang mengatakan bahwa pada saat dilakukan perubahan transisi dari apoteker manual menjadi teknologi, akan ada turunnya masalah dispensing error. Nah, ini juga tidak sebatas pada masalah dispensing error saja. Nah, pada zaman sekarang itu
terdapat banyak metode untuk diagnosis dan juga self diagnosis kesehatan. Salah satunya itu adalah AI chatbot. Contohnya adalah AIDA yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi gejala-gejala penyakit gejala-gejala penyakit untuk menentukan apakah ini penyakitnya merupakan kronis, akut atau sangat parah sampai harus Izin menyanggah. ya silakan. Baik, untuk tadi ya kayak misalnya kalau misalnya kita bahas, oke, misalnya dispensingnya bisa aja error. Tapi kalau misalnya itu kesalahannya ada di pasiennya, yang mana pasiennya tidak tahu riwayat penyakit dia atau dia tidak menyantumkan riwayat penyakitnya, udah otomatis teknologi tersebut tidak bisa mendeteksikan sebelumnya dia sakit apa kalau misalnya dia tidak menginput penyakit dia sebelumnya apa. Kan seperti yang kita tahu banyak interaksi obat gitu. Kayak misalnya sebelumnya dia ada penyakit hipertensi, terus udah kayak gitu dia ada sakit apalagi yang memang maksudnya obat tersebut tidak bisa digunakan bersamaan dengan obat hipertensi tersebut gitu-gitu. Terus juga oke, sekian sanggahan dari saya. Oke, baiklah saya tampung dulu. Nah, dalam urusan memasukkan riwayat tadi itu tuh sebenarnya itu sistem untuk otomatisasi patient monitoring secara real time sudah ada, seperti contohnya itu tuh adalah Apple Smartwatch atau heart rate monitor dan alat untuk mengukur data darah secara real time itu pada saat ini sudah ada, dan datanya dapat diberikan langsung kepada apoteker dan dokter secara langsung. Nah, sehingga itu baru zaman ini saja, itu belum 20 tahun ke depannya lagi. Nah, selain itu selain dari posisi rumah sakit, perkembangan teknologi juga dapat mempercepat dan mempermudah research dan development dari obat-obat yang lama atau obat-obat yang akan datang. Dan Izin interupsi. ya lanjut, ya silakan. Oke, di sini saya mau menegasin bahwa kami mendukung adanya perkembangan teknologi di bidang kesehatan. Tapi kami mendukung jika teknologi itu berselaras dengan peran apoteker sebagai tanggung jawab atau sebagai supervisi dari uh, dari teknologi tersebut. Kami tidak mendukung bahwa teknologi itu 100% menggantikan peran apoteker. Yang Anda jelaskan tadi adalah kelebihan-kelebihan teknologi yang akan 20 tahun ke depan itu akan advance. Tapi Anda tidak menjelaskan kenapa apoteker tidak diperlukan. Apoteker justru malah lebih diperlukan. Akan tapi perannya berbeda. Perannya itu tidak teknis lagi. Karena teknikal itu seperti Anda bilang dispensing error. Itu emang akan digantikan oleh teknologi emang. Tapi peran apoteker akan berubah menjadi yang lebih klinis. Seperti itu. Terima kasih. Izin menyanggah. Saya tidak setuju bahwa Fatan menyebutkan bahwa itu masih peran apoteker. Di sini definisi apoteker, dia itu bertanggung jawab atas tadi dispensing dan juga prescribing. Saya tidak setuju bahwa nanti perannya apoteker masih adanya peran apoteker. Jadi di sini saya menegaskan bahwa tenaga kefarmasian yang sudah menjalani pendidikan sampai akhir apoteker dialihkan tugasnya. Jadi bukan sebagai apoteker lagi. Sini saya menekankan. Silakan dilanjutkan, Brooklyn. Baiklah. Izin juga untuk menyanggah dari tadi. Kan tadi seperti kata Fatan, ini bagaimana bila data yang diambilnya salah. Nah, kita tahu sendiri bahwa data-data itu mereka diambil juga bukan secara manual, tapi melainkan juga menggunakan teknologi. Ya, mohon maaf, waktunya sudah habis. Kelihatannya seru banget ya. Kayaknya akan seru banget kalau misalnya diadakan luring nih. Oke, baik. Karena kita sudah masuk ke pembicara kelima, jadi minta tolong untuk pembicara terakhir itu menyimpulkan terkait dengan tema debat kita di siang hari ini. Silakan kelompok pro, pembicara terakhir. Baik, saya sebagai pembicara 5 dari tim Pro, kami menegaskan bahwa kami tidak setuju dengan peran apoteker yang digantikan 100% oleh teknologi.
dan kami menegaskan kembali bahwa kami mendukung akan adanya perkembangan teknologi dan yang pastinya dalam 20 tahun ke depan akan sangat masif. Tetapi apakah masifnya teknologi tersebut bisa menggantikan 100% peran apoteker? Kami menegaskan bahwa kami menolak hal tersebut. Teknologi memang bisa membantu banyak hal, tetapi tidak bisa menggantikan interaksi manusia yang dibutuhkan dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas. Apoteker itu memiliki tugas dalam edukasi, konseling, dan pengawasan yang sangat dibutuhkan oleh pasien. Nah, dengan peran apoteker yang digantikan 100%, makin banyak lagi masalah teknis atau bisa jadi adanya malfungsi sistem yang dapat terjadi dalam teknologi tersebut kalau misalnya tidak ada pengawasan dari manusia. Dan to be specific itu tidak ada pengawasan dari apoteker. Misalnya dalam pengelolaan resep atau distribusi obat secara digital. Kesalahan dalam input data atau kegagalan sistem itu bisa terjadi atau kesalahan pasien dalam mencantumkan riwayat penyakit. Yang mana kita tahu bahwa sampai sekarang pun masih banyak pasien-pasien yang belum melek akan kesehatan dirinya sendiri, yang mana dia masih belum tahu bahwa sebelumnya dia punya penyakit ini dan penyakit ini harus dicantumkan gitu. Lalu dalam situasi seperti ini, apoteker itu sebagai profesional kesehatan yang terlatih itu diperlukan untuk melakukan verifikasi manual, dan ini harus tetap ada meskipun teknologi berkembang semasif apapun, dan memastikan bahwa semua prosedur dijalankan dengan benar atau regulasi dijalankan dengan benar. Tanpa pengawasan manusia, kesalahan ini dapat berakibat fatal. Tanggung jawab tetap berada di pihak apoteker, karena apabila semuanya diganti oleh teknologi, berarti tidak ada lagi orang yang bertanggung jawab akan kesalahan dalam pemberian obat ke pasien, atau mungkin kesalahan-kesalahan fatal atau penyakit-penyakit yang dapat timbul dari pasien tersebut. Teknologi ada hanya untuk support dan memudahkan apoteker, namun kami menegaskan kembali bahwa teknologi tidak akan pernah menggantikan peran apoteker tersebut. Oleh karena itu, masa depan kefarmasian tetap memerlukan apoteker yang berkompeten untuk menjaga keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan. Sekian kesimpulan dari tim Pro. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kesimpulan dari kelompok kontra, silakan. Baik, di sini saya sebagai pembicara kelima akan menyampaikan poin kesimpulan dan menegaskan kembali argumen yang disampaikan oleh rekan-rekan saya. Tadi disebutkan bahwa definisi apoteker, tanggung jawab apoteker dihilangkan dari tugas-tugasnya yang terlalu banyak, sehingga bisa fokus dalam melakukan penelitian pengembangan bersama teknologi. Kemudian ditegaskan juga bahwa dalam konteks teknologi ini sudah ada integrasi data pasien dengan rekam medisnya. Dan jadi ketika mereka melakukan konsultasi, teknologi sudah mengetahui hal-hal terkait pasien seperti alergi atau resistensi. Kemudian untuk memastikan dengan benar, itu bukan tugas apoteker dan profesinya dinamakan pengawasan teknologi. Kemudian untuk AI dapat mengumpulkan dan menganalisis data medis pasien termasuk kondisi medis, riwayat obat, dan hasil laboratorium untuk memberikan rekomendasi obat yang lebih tepat dan menyesuaikan dosis secara individual. Kemudian untuk AI sendiri itu dapat memprediksikan permintaan obat di apotek berdasarkan analisis pola konsumsi dan data epidemiologi yang membantu apoteker menjaga ketersediaan obat tanpa kelebihan atau kekurangan. Kemudian untuk sistem yang sudah berbasis AI itu dapat membantu dan memastikan dosis obat yang diberikan kepada pasien sesuai dengan resep dan kebutuhan medis, serta mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam proses pemberian obat. Kemudian AI sendiri itu juga dapat mensimulasikan uji klinis dan mengevaluasi kemungkinan hasil dari pengobatan obat baru sebelum pengujian pada manusia, sehingga mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan obat baru. Kemudian AI sendiri juga dapat meningkatkan kolaborasi antara apoteker, dokter, dan profesional kesehatan lainnya untuk melalui sistem berbasis cloud yang memudahkan berbagi data pasien secara real time dan meningkatkan koordinasi dalam perawatan pasien. Kemudian
AI dapat membantu apoteker dan profesional medis dalam memberikan rekomendasi yang lebih akurat, aman, dan personalisasi yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pengobatan dan keselamatan pasien. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian argumen pada kelompok kami. Terima kasih.